Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Darmawan, kelas 12 IPA, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Konflik dan pergolakan sistem pemerintahan dibagi dua, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta, dan satu lagi persoalan negara federal dan BFO. Pemberontakan PRRI dan Permesta, persoalan TNI AD, kurangnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi, menentang Kepala Staf Angkatan Darat, tuntutan otonomi daerah, pembentukan dewan-dewan daerah, pemberontakan PRRI dan Permesta, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan, dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Merlian, dan juga Dewan yang Menguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vance Sumual. Akibat terbentuknya dewan-dewan daerah, yaitu dewan-dewan daerah mengambil alih kekuasaan pemerintahan daerah di wilayahnya masing-masing. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 19 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta, sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintahan Kabinet Juanda. Persoalan negara federal dan BFO. Setelah merdeka, golongan federalis ingin membentuk negara federal diperintahkan oleh golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 1946 mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta, yaitu Mr. Tajudin Nur dari Makassar. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur. Latar belakang, yaitu permasalahan ini muncul dimulai sejak perundingan Linggarjati dan disetujui dan ditandatangani, dan perparah dengan penentangan perundingan yang lainnya seperti Rumpoyen, konsep negara federal, dan persekutuan negara bagian. Mau tidak mau menimbulkan potensi memecahkan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan, persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin membentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Singkatnya, persoalan negara federal dan BFO, yaitu perundingan Linggarjati, sebagaimana kita ketahui, memiliki dampak negatif khususnya bagi rakyat Indonesia, dan hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Sultan Hamid II dan Dr. D. Mansur. Keadaan BFO, persaingan antara golongan federalis dan unitaris, mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, menolak bekerja sama dengan Belanda, dan memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Ide Anak Agung Gede Agu NIT, RT Adil Puradireja, dan RT Jumhana. BFO ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan. BFO, Sultan Hamid II, Pontianak, dan Dr. T. Mansur. Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA. Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintahan RIS.
inti anggota APRS diambil dari TNI, yang lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL TNI sebagai inti APRIS berkeberatan yang bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Sedangkan ketetapan KMB bahwa inti anggota APRS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. Sudah selayaknya kita sebagai generasi muda mempelajari dan memahami potensi disintegrasi bahwa sehingga kita bisa meminimalisir tindakan tersebut terjadi lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.